Halo teman-teman, apa bedanya orang yang beneran dan scammer? Dia bener-bener orang yang pengen kenal sama kamu atau pengen punya hubungan, pengen dapet ya siapa tahu temen nantinya jadi jodoh. Terus bedanya sama scammer, tanda-tandanya yang pertama itu ya teman-teman. Yang pertama, kalau orang itu beneran, dia pasti nggak akan punya masalah kalau kamu ajak untuk video call. Mau video call sepanjang 10 menit kek, mau 20 menit, untuk ngobrol beneran, bener-bener ngobrol kayak gini, dia nggak akan ada masalah. Maksudnya bermasalah, biasanya kalau dia itu scammer, dia akan bilang kameranya rusak, koneksinya internet, koneksi internetnya nggak bagus, koneksinya jelek banget. Pokoknya segudang alasan untuk nggak video call. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, orang beneran, bukan scammer maksudnya, aku akan menyebut orang beneran gitu ya, tidak akan membahas soal uang, tidak akan minta kamu gift card, dan dia itu nggak butuh uangmu. Itu kalau orang beneran ya teman-teman, nggak butuh uangmu. Gengsi lah, nggak akan mau ini, entah itu mau ngirimin uang kek, entah mau minta gift card kek, ya kan. Terus ini yang ketiga, masih soal uang. Yang ketiga, orang beneran itu tidak akan ngajakin kamu atau ngajarin kamu gimana caranya investasi duitmu ke kripto atau bitcoin lah atau apa, pokoknya masalah kayak gitu. Nggak akan ngajakin kamu invest atau ngajarin kamu, oh gini caranya buka aplikasi, gini biar duit mungkin ini. Nggak akan teman-teman. Gemes aku masalah ini. Ya iyalah, orang ketemu aja belum, ngapain sih ngajakin kripto, iya kan, ngajakin investasi ini itulah, bener nggak sih? Oke, kita poin-poinnya aja dulu ya, kalau itu kepanjangan nanti saya. Yang keempat, orang beneran ya teman-teman nggak akan minta informasi pribadimu. Misalnya informasi rekening bankmu lah, minta informasi, aku minta dong alamatmu, minta dong KTPmu, minta dong paspormu, apapun itu, pokoknya info-info pribadimu itu nggak akan minta. Ya iyalah, ngapain orang ketemu juga belum kok sampai segitunya minta info yang enggak, ya nggak sih? Kalau misalnya dia cuma minta Facebookmu apa, kemudian medsosmu yang lain apa, oke lah, itu masih masuk akal. Oke, paham ya? Yang kelima, orang beneran tidak akan minta uang sama kamu, tidak akan minta gift card sama kamu, nggak akan minta bantuan apapun sama kamu dengan alasan apapun lah, nggak akan teman-teman. Itu orang beneran ya, kecuali dia scammer. Oke, lanjut yang nomor 6 nih. Yang nomor 6, orang yang beneran sebelum kamu minta untuk video call karena kita curiga gitu ya, dia duluan, yang beneran dia duluan akan meminta untuk bisa video call sama kamu atau teleponan sama kamu, atau beneran minta janjian, boleh enggak misalnya kalau suatu saat aku datang ke tempatmu, menemuimu segala macam, ini bener-bener gitu. Terus dia nggak akan ada alasan ini itu. Jadi kalau misalnya ini saya kasih contoh orang yang beneran ya, kamu ajak video call, akhirnya dia mau, tetapi ternyata waktu video call itu lokasinya, suasananya itu di penjara atau kayak kantoran gitu loh, kayak suasana penjara, terus ada teman-temannya nongkrong di belakangnya, terus kamu curiga, terus akhirnya dia ngomong sama kamu, iya saya ini kan lokasinya di penjara. Lah, kalau udah kayak gitu, udah ngapain, udah lupakan, udah diblok, buang aja. Lah, kamu mau bermasalah punya kenalan orang yang sudah ada di penjara, ya enggak sih? Ya masa depan atau apapun yang nggak jelas banget kan, kayak nggak ada yang lain aja, udah lupakan. Oke, selanjutnya nomor 7, orang yang beneran ya, itu punya kerjaan teman-teman, apapun itu kerjaannya,
Apa itu kerjaannya cuman kasir di Walmart atau kerjaannya apalah, pokoknya dia tuh punya kerjaan, ada kerjaan. Artinya gini, maksudnya orang beneran itu nggak mungkin setiap saat ngajakin kamu chattingan, setiap saat kirim kamu message, kirim kamu video message, itu enggak. Orang beneran ada jadwalnya. Misalnya kalau weekend aja baru bisa ngontakin kamu, nggak bisa setiap saat. Kenapa saya ngomong ini? Masalahnya kalau yang kamu ajak kenalanmu itu suatu saat selalu aja dia kok bisa ya ngirimin aku terus-terusan chattingan lah, ngirimin video lah, ngirimin voice note lah, ini itu kayak dia nggak ada kerjaan ya. Lah ya emang dia nggak ada kerjaan. Oh, ada kerjaan. Ya emang dia kerjaannya ya scammer itu. Kerjaannya ya memang scammer itu, memang di depan komputer gitu ngadepin banyak sekali calon-calon korban dengan banyak akun. Emang kerjaan dia gitu ya. Oke, paham kan maksudnya? Selanjutnya, orang beneran itu dengan berjalannya waktu kalian itu sudah berchattingan, sudah teleponan, sudah video call, orang yang beneran dengan berjalannya waktu itu nanti lama-lama akan memperkenalkan kamu dengan keluarganya, ayah ibunya, adiknya, saudaranya, teman-teman kerjaannya, atau teman-teman mainnya, atau teman-teman di gerejanya, atau pokoknya orang beneran tuh kayak gitu. Tapi beda lagi, kalian tahu kalau kamu kenalnya sama scammer, kamu sendiri yang sampai nanya-nanya, kok kamu kok kayak nggak pernah ini ya, kok kamu kok setiap video lokasinya duduk aja di situ, nggak ada yang lain gitu loh. Pokoknya kamu jadi kayak yang curiga. Ya iyalah, karena dia nggak akan menunjukkan siapa dia sebenarnya, karena itu tadi, dia nggak akan mau video call, dia nggak akan mau ngenalin atau ya, karena dia itu foto-foto yang ada di akun dia ya, image semuanya, video-video semua dia itu ngambil ke akunnya orang, ambil akunnya selebriti atau artis atau apa, atau pilot atau apa. Jadi nggak akan bisa dong dia ngenalin orang itu fotonya orang kok, orang itu sebetulnya semuanya itu bukan dia kok, dibalik itu cuma scammer gitu. Jadi dia nggak akan, paham ya? Jadi orang yang beneran dengan berjalannya waktu akan memperkenalkan siapa dia, lingkungannya, keluarganya, teman-temannya, semuanya, kerjaannya, segala macamnya. Oke? Selanjutnya, ini yang keberapa nih? Yang ke-9 kali ya. Orang beneran itu dengan mudah kalau mau video call sama kamu atau diajak video call sama kamu, ya langsung aja melakukan itu. Orang beneran itu nggak akan ngapain juga ngirim-ngirimin video gitu, nunjukin ini loh aku di airport, ini loh aku sedang mau itu ngopi di Starbucks, itu videonya gitu loh, ditunjukin biar seolah-olah dia beneran. Itu nggak akan ngapain dia pamerin kayak gitu. Kalau dia memang mau nunjukin siapa dia, ya dia langsung aja video call saat itu juga, keadaan dia waktu itu juga gitu kan. Nggak mungkin ngapain gitu, ngirimin voice note lah, halo honey baby, how are you, bla bla bla, ngapain gitu loh, ya kan. Orang yang beneran itu nggak akan kayak gitu, pengen langsung aja, pengen tahu ini saat ini aku gini, kamu ngapain gitu kan. Jadi nggak akan begitu hanya untuk meyakinkan bahwa itu dia itu bukan scammer, malah ketahuan kalau dia tuh scammer gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu mudah-mudahan kalau kalian mulai curiga siapa ini orang beneran atau scammer, udah langsung blok aja. Kalau kamu curiga nggak usah aku pengen tahu kelanjutannya kak, ya siapa tahu nanti kan aku jadi belajar. Nggak usah siapa tahu, nggak usah pengen tahu ini mau saya ikutin gimana ujungnya, nggak usah, kayak nggak ada yang lain. Kalau semua ciri-ciri itu tadi yang saya sebutkan, orang beneran tuh harus begini-begini, itu kalau tidak masuk artinya jelas scammer ya teman-teman. Udah buang aja, kayak nggak ada yang lain, cari yang lain. Tapi kalian tetap semangat ya. Udah gitu aja, sampai ketemu lagi. God bless you all.